Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dari kelas akuntansi 2A02. Kami yang beranggotakan saya sendiri Aprilia Dewi Astuti, yang kedua Grace Mayana Nagatri, yang ketiga Margareta Verna, yang terakhir yaitu Pebi Ariski akan menyampaikan mengenai pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 mengenai pegawai berhenti sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif dan pegawai tetap dengan mata uang asing. Selanjutnya, pegawai tetap dengan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Yang selanjutnya, pegawai tetap menerima tunjangan pajak, dan yang terakhir yaitu pegawai tetap menerima natuna atau kenikmatan lainnya. Yang pertama, kita mulai dari pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Contoh soal, Louis Osya berstatus kawin dan memiliki 3 orang anak, mulai bekerja pada Mei 2010 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016. Ia meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya, berarti dia kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Selama 2016, ia menerima gaji per bulan sebesar 15 juta rupiah, dan di bulan April 2016, ia menerima bonus sebesar 20 juta rupiah. Yang pertama, kita hitung PPh pasal 21 atas gaji adalah gaji dalam 1 bulan yaitu 15 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%, diambil dari gaji 1 bulan, jadi 5% dikali 15 juta hasilnya adalah Rp750.000. Sedangkan maksimum pengenaan biaya jabatan adalah Rp500.000, maka 15 juta rupiah dikurangi Rp500.000 hasilnya adalah Rp14.500.000, yang merupakan penghasilan neto atas gaji dalam 1 bulan. Jika kita mau menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun, kita kalikan saja dengan 12. Maka Rp14.500.000 dikalikan dengan 12 hasilnya adalah Rp174 juta. Kita hitung PTKP-nya. Karena berstatus kawin dan memiliki 3 orang anak, maka untuk wajib pajak sendiri yaitu Rp54 juta, tambahan untuk wajib pajak berstatus kawin yaitu Rp4.500.000, tambahan untuk 3 orang anak yaitu Rp4.500.000 dikalikan 3 hasilnya Rp13.500.000. Jadi total PTKP adalah Rp72 juta. Kita hitung penghasilan yang kena pajak dari Rp174 juta dikurangi Rp72 juta adalah Rp102 juta. Jadi penghasilan yang terkena pajak adalah Rp102 juta. Selanjutnya kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji 1 tahun yaitu yang 50 juta kita kalikan 5%, hasilnya adalah Rp2.500.000, dan sisanya yang Rp52 juta kita kalikan 15%, hasilnya adalah Rp7.800.000. Jadi hasil PPh pasal 21 atas gaji 1 tahun adalah Rp10.300.000. Jika kita mau menghitung dalam 1 bulan, maka kita bagi saja dengan 12. Jadi Rp10.300.000 dibagi dengan 12, hasilnya adalah Rp858.333. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, yaitu untuk gaji setahunnya diketahui pada soal tadi sebesar Rp15 juta, maka dikalikan 12 hasilnya Rp180 juta, dan untuk bonusnya diketahui pada soal tadi sebesar Rp20 juta, maka total gaji dan bonus untuk setahunnya sebesar Rp200 juta. Dan untuk pengurangannya terdapat biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan total gaji dan bonus selama setahun, hasilnya Rp10 juta, tetapi terdapat ketentuan maksimum yang dikenakan hanya sebesar Rp500.000. Maka untuk biaya jabatan selama setahunnya yaitu 12 dikalikan Rp500.000 hasilnya Rp6 juta. Dan penghasilan neto atas gaji dan bonus sebesar
194 juta rupiah. Selanjutnya yaitu dengan menghitung PTKP-nya. Di soal tertulis bahwa Lewis sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan seorang anak. Jadi yang pertama untuk wajib pajak pribadinya sebesar 54 juta rupiah, dan yang kedua untuk kawin atau menikah sebesar 4.500.000, dan yang ketiga untuk 3 orang anak sebesar 13.500.000 dengan 1 orang anaknya sebesar 4.500.000. Maka total PTKP-nya yaitu 72 juta rupiah. Dan untuk PKP-nya yaitu hanya dengan mengurangkan penghasilan neto dan total PTKP-nya, yaitu 194 juta rupiah dikurangi dengan 72 juta rupiah sama dengan 122 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu kita mencari PPh pasal 21 untuk gaji dan bonusnya. Yang pertama yaitu dengan dikenakan tarif 5% dikalikan dengan 50 juta, maka hasilnya 2.500.000. Dan yang kedua dikenakan tarif 15% dikalikan dengan sisaan dari PKP yang tadi sudah dikenakan tarif 5%, yaitu sejumlah 72 juta rupiah, maka hasilnya yaitu 10.800.000. Jadi total secara keseluruhan untuk PPh pasal 21 gaji dan bonus yaitu 13.300.000. Dan yang selanjutnya yaitu kita mencari PPh pasal 21 untuk bonusnya saja. Jika tadi kita sudah mencari PPh pasal 21 untuk gaji dan bonus dan untuk gajinya saja, maka yang sekarang kita perlu cari yaitu PPh pasal 21 untuk bonusnya saja. Rumus untuk mencari PPh pasal 21 untuk bonusnya saja yaitu hanya dengan mengurangkan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dan PPh pasal 21 atas gajinya saja, yaitu 13.300.000 dikurangi dengan 10.300.000, maka hasilnya yaitu 3 juta rupiah. Jadi PPh pasal 21 untuk bonusnya saja yaitu senilai 3 juta rupiah. Yang berikutnya D. Perhitungan kembali PPh pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Gaji selama 5 bulan dibagi 5 kali 15 juta sama dengan 75 juta. Bonus 20 juta. Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan berarti sama dengan 95 juta. Pengurangan biaya jabatan dibagi 5% dikali 95 juta sama dengan 4.750. Maksimum perkenakan 5 kali 500 sama dengan 2.500.000. Penghasilan neto selama 5 bulan sama dengan 92.500.000. Jumlah seluruh penghasilan neto di setahun berarti 12 juta per 5 dikali 92.500.000 sama dengan 222 juta. PTKP K per 3 untuk wajib pajak 54 juta, tambahan BPKB 4.500.000. Tambahan 3 anak berarti 3 kali 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Berarti jumlah semuanya 72 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 150 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Berarti jumlahnya 17.500.000. PPh pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan 5 per 12 dikali 17.500.000 sama dengan 7.291.667. PPh pasal 21
telah dipotong sampai dengan bulan April 2016 atas gaji dan bonus adalah 4 juta dikali 858.333 ditambah 3 juta sama dengan 6.433.332. Pajak penghasilan pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Mei 2016 adalah 858.333. Perhitungan tersebut berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia. Selanjutnya yaitu pegawai tetap yang penghasilannya sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemotongan pajak jika penghasilan yang diperoleh itu dalam mata uang asing. Yang pertama, mengetahui kriteria wajib pajak yang sesungguhnya. Yang kedua, melihat transaksi keuangan dalam peraturan nilai kurs mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang Indonesia atau rupiah seperti yang diatur dalam Kementerian Keuangan, bahwa nilai tukar 1 US dollarnya adalah Rp14.066.000 untuk periode 27 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021. Langkah ketiga yaitu menghitung pajak penghasilan orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang selalu disesuaikan dengan tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 1001/PMK.010/2016 tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menetapkan pajak terutang yang sesungguhnya sesuai penghasilan tidak kena pajaknya. Pada slide ini saya akan membahas satu contoh soal mengenai perhitungan PPh pasal 21 jika penghasilan yang diterima dalam mata uang asing. Contohnya yaitu, Neil MC Larry tercatat seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan pada Januari 2016. Ia memperoleh gaji dalam mata uang asing sebesar 2.000 US dollar sebulannya. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sebesar 13.000 per US dollar pada saat itu. Neil MC Larry berstatus menikah dengan satu orang anak. Yang pertama yaitu menghitung gaji sebulan dari yang tadinya dalam mata uang US dollar atau dalam mata uang asing ke dalam mata uang Indonesia atau ke dalam rupiah. Gaji sebulan yang diterima pada soal tadi yaitu sebesar 2.000 US dollar per bulannya, maka dikalikan dengan kurs pada saat itu sebesar 13.000 rupiah. Jadi total gaji sebulannya jika dalam mata uang Indonesia sebesar 26 juta rupiah. Untuk pengurangannya hanya dengan biaya jabatan 5% dari gaji sebulan dalam mata uang Indonesia, yaitu 5% dikalikan dengan 26 juta rupiah, maka hasilnya 1.300.000. Tetapi ada maksimum pengenaan sebesar 500.000 per bulan. Dan untuk penghasilan neto sebulannya 26 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan tadi yang sebesar 500.000 rupiah, maka hasilnya 25.500.000. Untuk mencari penghasilan neto selama setahunnya, maka 25.500.000 tadi dikalikan dengan 12, hasilnya 306 juta rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung PTKP-nya. Karena pada soal tadi tertera bahwa dia sudah menikah dan memiliki satu tanggungan seorang anak, maka PTKP yang dikenakan yang pertama yaitu untuk wajib pajak pribadi sebesar 54 juta rupiah, dan yang kedua untuk kawin atau menikah sebesar 4.500.000, dan yang ketiga untuk satu orang anak yaitu sebesar 4.500.000. Maka total PTKP-nya yaitu 63 juta rupiah. Dan untuk PKP atau penghasilan kena pajaknya yaitu 306 juta rupiah dikurangi dengan total PTKP yang tadi sudah dihitung sebesar 63 juta rupiah, maka hasil dari PKP-nya yaitu 243 juta rupiah. Selanjutnya menghitung PPh 21 terutang selama 1 tahunnya. Yang pertama dikenakan tarif 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000,
Dan yang kedua, dikenakan tarif 15% dikalikan dengan 193 juta rupiah, maka hasilnya 28.950.000 rupiah. Jadi total PPh 21 terutang selama 1 tahunnya yaitu 31.450.000. Dan jika ingin mengetahui PPh pasal 21-nya yaitu dengan cara 31.450 dibagi dengan 12, hasilnya yaitu 2.620.833 rupiah. Yang selanjutnya yaitu mengenai PPh pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja. Apabila pegawai tetap, PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Contoh soal, Arif Mulyana tercatat sebagai pegawai di PT Lautan Otomata. Ia berstatus belum menikah dan mempunyai tanggungan 1 orang adik. Dia menerima gaji sebesar 5 juta dalam 1 bulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji dalam 1 bulan 5 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan sebesar 5% dikali 5 juta yaitu Rp250.000 dan iuran pensiun sebesar Rp150.000. Jadi, penghasilan neto dalam 1 bulan yaitu 5 juta dikurangi Rp400.000, hasilnya adalah Rp4.600.000. Jika kita menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun yaitu Rp4.600.000, kita kalikan 12, hasilnya adalah Rp55.200.000. Kita hitung PTKP-nya. Untuk wajib pajak sendiri yaitu Rp54 juta dan penghasilan yang kena pajak adalah Rp55.200.000 dikurangi dengan Rp54 juta. Hasilnya yaitu Rp1.200.000. Kita hitung PPh pasal 21 dalam 1 tahun yaitu 5% dikalikan Rp1.200.000, hasilnya adalah Rp60.000. Jika kita hitung dalam 1 bulan maka Rp60.000 dibagi 12 hasilnya adalah Rp5.000. PPh pasal 21 sebesar Rp5.000 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp5.000 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Arif Mulyana. Apabila pemberi kerja adalah wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang pengenaannya pajak berdasarkan PPh final atau berdasarkan norma perhitungan khusus, maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Apabila kepada pegawai tetap diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Contoh soalnya, Peri Irawan berstatus tidak kawin tanpa tanggungan, bekerja di PT Kartika Kawasima dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar 30.000. Iuran pensiun yang dibayar oleh Peri Irawan adalah 25.000 per bulan. Kita hitung PPh pasal 21 adalah gaji 1 bulan yaitu 5 juta rupiah, ditambah dengan tunjangan pajak sebesar 30.000, jadi penghasilan bruto selama 1 bulan yaitu 5.030.000 rupiah. Dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikalikan 5.030.000 rupiah, hasilnya yaitu Rp251.500 dan iuran pensiun sebesar Rp25.000. Penghasilan neto selama 1 bulan yaitu Rp5.030.000 dikurangi dengan Rp276.500 dan hasilnya yaitu Rp4.753.500.
Kita hitung penghasilan neto selama 1 tahun yaitu Rp4.753.500 dikalikan 12, hasilnya yaitu Rp57.042.000. Kita hitung PTKP-nya. Untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta dan penghasilan yang kena pajak yaitu penghasilan neto selama 1 tahun dikurangi PTKP, hasilnya Rp3.042.000. PPh pasal 21 dalam 1 tahun yaitu 5% dikalikan Rp3.042.000, hasilnya yaitu Rp152.100. Jika kita hitung dalam 1 bulannya, maka Rp152.100 dibagi 12, hasilnya yaitu Rp12.675. Yang berikut, pegawai tetap memperoleh penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus atau definite profit. Aqualbun Januaidi adalah warga negara Republik Indonesia yang bekerja di suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus atau definite profit, memperoleh gaji sebesar Rp4.500.000 sebulan, beserta beras 50 kilo dan gula 10 kilo. Aqualbun Januaidi berstatus belum menikah tanpa tanggungan. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar, yaitu harga beras Rp10.000 per kilo, harga gula Rp8.000 per kilo. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan Rp4.500.000, beras 50 kali 10 sama dengan 500, gula 10 kali 8.000 sama dengan 80.000, penghasilan bruto sebulan 5.080.000. Pengurangannya, biaya jabatan dibagi 5% dikali 5.080.000 sama dengan 254.000. Penghasilan neto sebulan Rp4.826.000. Penghasilan neto setahun 12 juta dikali 4.826.000 sama dengan 57.912 juta. PTKP untuk BP sendiri sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak 3.912.000. PPh pasal 21 setahun dibagi 5% dikali 3.912.000 sama dengan 119.600. PPh pasal 21 setahun dibagi 195.600 ditambah 12 sama dengan 16.300. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas untuk didengar, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.